Teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu di Indonesia itu ada pameran kendaraan elektrik. Namanya Indonesia Electric Motor Show. Jadi semua kendaraan listrik yang ada di Indonesia dipamerin di daerah Puspitek BSD. Cuman waktu kita di sana itu kita bikin video, ternyata ada gangguan kayak radio elektromagnetik ya. Jadi di audionya tuh gagal, berantakan semua. Nah makanya sekarang kita take ulang video ini, kita akan membahas Honda PCX Electric yang ada di sana dan kita sempat mencobanya. Motornya kayak gini nih. Jadi dalam video ini kita akan ngebahas hal-hal menarik dari Honda PCX Electric. Nah, fakta yang pertama nih yang harus kalian ketahui dari Honda PCX Electric, ini motor nggak bisa kalian beli. Walaupun kalau kalian pernah lihat di beberapa pameran otomotif kayak di Gias, kayak di IIMS, ini motor pasti selalu ada di bootnya Honda, dipajang gitu ya, sama lengkap kayak baterai packnya gitu yang kayak lemari gitu, lengkap dipajang. Tapi nggak bisa dibeli karena PT Astra Honda Motor menawarkan Honda PCX Electric untuk perusahaan-perusahaan yang mau menyewa. Jadi ini konsepnya B2B, business to business. Jadi antara perusahaan dengan perusahaan. Jadi kalau kalian sebagai personal mau nyewa motor PCX Electric ini nggak bakal bisa. Nah, biaya sewanya itu maksimal 2 juta untuk 1 bulan. Jadi harganya itu masih bisa digoyang lah istilahnya. Itu tergantung dari negosiasi antara perusahaan kalian dengan pihak PT Astra Honda Motor. Nah, tapi PT Astra Honda Motor ini akan diwakilkan sama leasingnya. Jadi leasingnya itu dari FIF. Jadi ada negosiasi untuk berapa biaya sewanya dan berapa unit yang akan disewa sama perusahaan. Begitu. Dan ternyata sejauh ini PCX Electric termasuk yang laris nih disewa-sewa sama perusahaan. Terutama perusahaan yang ingin membangun identitas perusahaan yang dikenal ramah lingkungan. Jadi pakai kendaraan listrik pastinya. Dan yang pasti biaya operasionalnya juga jadi lebih murah dibandingkan harus beli bensin. Ya, jadi namanya perusahaan selain bisa dapat brand image yang bagus gitu, perusahaan yang ramah lingkungan karena pakai kendaraan operasionalnya, kendaraan listrik itu, biayanya juga lebih murah dibandingkan motor bermesin konvensional. Nah, fakta yang kedua, ini motor harganya mahal banget. Jadi salah satu alasannya selain nggak dijual buat umum karena sistemnya sewa B2B, ternyata dia memang harganya mahal. Kalau yang saya pernah dengar dari pihak Hondanya itu memang nggak menyebutkan angka pasti ya, tapi harganya ditaksir bisa sampai 100 juta lebih. Ya buat ukuran motor listrik kayaknya sih memang terlalu tinggi, makanya mendingan disewain aja sekalian secara nggak langsung mengenalkan ke orang-orang kalau ngeliat di jalan, ih motor apaan tuh? Oh PCX listrik. Jadi kan brand awareness-nya dari motor ini udah tanam nih di mereka-mereka yang melihat di jalanan. Dan kenapa harga juga mahal? Karena memang teknologi kendaraan listrik ini masih mahal costnya, terutama baterai, kemudian komponen-komponen kelistrikannya itu masih mahal banget. Cuman ya suatu saat bukan nggak mungkin harganya bisa lebih murah ketika kendaraan listrik ini udah jadi suatu kendaraan yang sudah mulai menggantikan motor-motor konvensional. Jadi bisa aja nanti Honda PCX listrik ini harganya udah lebih turun di bawah, mungkin di bawah PCX hybrid atau di atas sedikit dari PCX 160 yang ABS, pasti lebih banyak yang beli dong. Nah, fakta menarik berikutnya adalah motor ini pakai 2 baterai sekaligus. Jadi di bagasinya itu, kalau di motor PCX yang pakai mesin bensin itu bagasinya kan luas ya. Nah, kalau di PCX elektrik, di bagasinya itu menjadi tempat untuk 2 buah baterai yang dipasang bersamaan. Satu baterainya itu kapasitasnya 50,4 volt dan itu baterainya pakai baterai lithium, dan Honda sendiri juga memiliki yang namanya Honda Mobile Power Pack. Jadi itu kayak yang tadi saya bilang tuh, kayak lemari baterainya gitu. Power pack yang pengisian itu disebut dengan pengisian off-board, sementara kalau kalian langsung nyolok ke motor yang disebut dengan pengisiannya on-board. Bedanya kalau di off-board itu untuk ngecas baterai dari 0 sampai penuh cuma butuh waktu 4 jam, sementara kalau on-board colok ke motornya butuh waktu sampai 6 jam. Power pack ini ternyata bisa disewain atau diberikan ke perusahaan yang menyewa Honda PCX, tapi dalam jumlah yang agak banyak lah, nggak cuma 1 atau 2 gitu. Untuk daya Honda PCX elektrik sendiri, tenaganya bisa sampai 4,2 kW atau kalau dikonversi ke PS, dia di angka 5,7 PS. Memang agak kecil ya, karena motor listrik memang nggak terlalu gede untuk tenaganya. Tapi untuk torsinya dia gede. Dia di PCX elektrik ini bisa sampai 18 Nm di 500 RPM. Jadi itu instan banget, buka gas dikit tuh torsinya langsung berasa nendang. Jadi
buat angkatan awalnya tuh lebih kuat, tapi udah melaju dia akan cenderung smooth tarikannya. Jadi emang halus, dan itu udah jadi ciri khas motor-motor listrik yang terutama yang untuk komuter ya, buat yang normal. Beda cerita kalau emang motor listriknya dibuat buat performance kayak Zero ataupun yang dipakai buat di balap Moto E, yaitu beda cerita lah. Itu komponennya udah jauh berkali-kali lipat dibandingkan Honda PCX elektrik yang memang buat sehari-hari. Nah, dia pakai motor penggeraknya ini bukan yang terpisah seperti gesit yang ada di pangkal lengan ayun ataupun model BLDC. BLDC itu motor penggerak yang menyatu dengan tromol kayak VRQ1, itu motor listriknya itu ya di tromol. Kalau Honda PCX elektrik ini motor penggeraknya itu adanya di lengan ayun sebelah kiri, jadi kayak di bagian CVT-nya gitulah, ada motor penggeraknya di situ yang tenaganya disalurkan ke roda belakang tapi pakai gear ratio. Jadi ada gear ratio itu ada olinya yang diganti setiap berapa puluh ribu kilo, sama kayak motor matic biasa harus ganti oli gardan lah. Nah, efek yang pakai gardan ini jadinya transfer dayanya itu ke roda jadi lebih halus. Kemudian kalau untuk jarak maksimalnya PCX listrik ini bisa sampai 69 km jarak tempuhnya dengan 2 buah baterai tadi. Itu kalau kalian melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Cuman kalau kalian pacu sampai kecepatan maksimalnya dia sampai 60 km per jam, dia jaraknya akan berkurang jadi sekitar 40 km aja. Tapi ya 40 km udah lumayan lah kalau buat dari rumah ke kantor gitu, kalian jadi motornya jadi motor operasional kalian gitu misalkan. Ya sebenarnya memang kendala dari motor listrik ini adalah jarak tempuhnya yang masih terbatas. Makanya kalau ada semacam sistem swap battery kayak Gogoro itu bakal potensial banget sih. Baterainya habis tinggal tuker aja sama baterai penuh, udah bisa jalan lagi. Oke, faktor berikutnya adalah motor ini pakai desain PCX yang lama. Ya, PCX tahun 2018 ketika AHM pertama kali memproduksi lokal Honda PCX di pabriknya di Sunter. Kenapa nggak jadi desain yang terbaru gitu ya, kayak PCX 160? Kayaknya sih karena ini motor masih disewain ke perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan itu kan nggak perlu yang desain yang cakep gitu kan, nggak perlu desain yang up to date, yang penting motornya disewa, biaya operasionalnya rendah, udah, that's it. Dia nggak butuh model yang update banget, kecuali motor ini nanti akhirnya dijual massal, bisa dibeli oleh konsumen umum. Itu mau nggak mau sih harus dirombak jadi desain PCX 160 ya, biar mengikuti desain yang terbarunya lah. Kalau desainnya masih pakai desain yang lama udah dijual umum, pasti bakal diledekin, beli motor mahal-mahal, desain masih lama. Jadi konsumen yang beli jadi rada-rada gimana gitu kan, jadi aneh gitu. Sebenarnya kalau secara dimensi motor ini nggak jauh beda sama PCX 150 yang tahun 2018. Dia punya panjang 1960 mm, lebar 740 mm, dan tingginya 1095 mm. Feeling posisi duduknya waktu saya dudukin juga masih sama banget, nggak jauh beda, cuman memang bobotnya lebih berisi. Dia bobotnya 144 kg. Kalau yang versi bensin dia cuman 130 kg aja, jadi memang lebih berat ya, salah satunya karena bobot baterainya tadi yang pakai 2 buah baterai di bagasinya. Nah, ini ngefek juga ke handlingnya. Handlingnya ini sebenarnya untuk kelincahan-kelincahannya itu masih sama, cuman ketika dipakai nikung-nikung, liuk-liuk, ya rasa feeling beratnya itu kerasa di setang. Walaupun memang menurut saya sih masih oke-oke aja kalau buat harian. Terus karakter suspensinya juga cenderung empuk ya, selain bobotnya lebih berat ditambah bobot pengendara juga, jadi dipakai melewati posisi tidur, kinerja suspensinya berasa empuk banget, jadi memang nyaman buat harian. Apalagi posisi ridingnya juga khas PCX ya, badannya tegap, bisa santai, kakinya bisa selonjoran. Nah, fakta berikutnya adalah nyalainnya tuh ternyata mirip sama Matic konvensional. Jadi motor ini udah pakai kunci keyless, dia ada remote-nya juga, dan untuk menyalakan ya kalian harus putar knob-nya dulu yang kayak kompor gas itu ke posisi on sampai speedometernya nyala. Panel-panel meternya nyala semua. Lalu kalian geser tombol engine cut off. Nanti di speedonya akan tulisan tuh engine cut off-nya masih tanda apa kayak tanda panah terus dicoret, itu engine cut off masih belum posisi on. Kalian pindah ke posisi on, lalu tekan tombol starter. Nah, itu tekan tombol starternya sama kayak kalian mau nyalain motor matic, harus tarik tuas rem dulu. Tapi kalau di PCX elektrik ini pakai tuas rem yang kiri, tuas rem belakang gitu ya, ditarik sambil dipencet, nanti tampilan panel meter akan berubah menjadi ready, dan indikator bensin yang bisa indikator bensin itu akan berubah menjadi indikator sisa baterai, kapasitas baterainya. Kalau udah dalam kondisi ini motor udah siap jalan. Nah, yang menarik
Motor ini untuk jalannya itu nggak ada yang namanya lebih mengutamakan rem ketimbang gas. Jadi feelingnya itu seperti kalian naik motor bensin biasa. Jadi kalian sambil narik rem gitu, sambil agak ngegas, motor ini bisa jalan. Nggak seperti ketika saya coba VRQ1, dia lebih mengutamakan rem. Jadi kalian lagi ngegas, kalian ngerem, atau dari berhenti selama remnya belum dilepas, kalian nggak akan bisa ngegas. Karena memang salah satu fitur safety. Tapi fitur ini tuh jadi agak bikin kagok. Nah, kalau PCX elektrik ini, feeling berkendaranya tuh buka tutup gasnya masih sama kayak kalian pakai PCX mesin bensin. Jadi nggak perlu adaptasi yang aneh-aneh. Cuman bedanya ya tenaga penggeraknya dari listrik, bukan dari bensin. Jadi seperti itu teman-teman, impresi saya mencoba Honda PCX elektrik waktu di pameran Indonesia Electric Motor Show di Puspitech daerah Serpong. Jadi memang motor ini potensial untuk dipakai sehari-hari, walaupun memang jarak tempuhnya kalau menurut saya ini masih terbatas banget. Dan solusinya ya memang kapasitas baterainya ditingkatkan supaya jarak tempuhnya lebih jauh, atau disediakan charging station ataupun tempat swap baterai lah. Jadi swap baterai tinggal tuker-tuker baterai aja udah bisa jalan terus. Itu lebih praktis. Sama harganya, kita pasti akan nunggu harganya lebih terjangkau dulu nih supaya bisa menarik minat-minat konsumen buat beralih dari kendaraan mesin bakar menjadi kendaraan listrik yang supaya lebih ramah lingkungan juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Fun Indonesia, dan tunggu video kita selanjutnya.